Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Frisilia Elvira Agustina, NIM B200-200 393. Di sini saya selaku moderator pada perkuliahan malam hari ini. Untuk tugasnya malam hari ini adalah kelompok 3 dan kelompok 4, ya Pak. Yap. Dan untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bapak William, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Prisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita akan sedikit memodif untuk perkuliahannya. Jadi saya ingin dimulai dulu pemaparan presentasi singkat, 5 menit saja dari perwakilan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Karena ini waktunya sangat singkat, maka saya tidak ingin kamu ketika nanti presentasi itu seperti membaca buku atau seperti menghafal-hafal ya. Kamu cukup meng-highlight apa pelajaran terpenting yang kamu dapat dari bab itu gitu ya. Terus berikutnya bagian mana yang kamu masih belum pahami dan ingin klarifikasikan ke saya gitu. Jadi 2 poin itu saja. Jadi apa pelajaran penting yang kamu dapat dari bab tersebut, dan yang kedua bagian mana yang tidak kamu pahami dan ingin diklarifikasikan ke saya. Oke. Yang pertama untuk kelompok 3 terlebih dahulu, silakan raise hand siapa yang akan menyampaikan pemaparan materi di bab 3. Silakan raise hand. Saya, Pak. Coba klik raise hand. Sudah, Pak. Belum ada di tempat saya. Raise hand-nya belum muncul. Oh iya, maaf, Pak. Oke, Arista. Ya. Ya, silakan. Arista. Baik, saya akan mulai sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang chapter 3, yaitu Managing the Information System Infrastructure and Service. Komponen infrastruktur itu sangat penting seperti pabrik peleburan aluminium yang membutuhkan akses rel kereta api atau pemasokan energi yang cukup. Dari pusat data yang menggerakkan sebagian besar dunia digital yang memerlukan konektivitas ke internet dan energi dan gerakan komputer, seperti sanitasi, transportasi, penyediaan air, dan energi. Kemampuan sistem informasi dalam organisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu pemrosesan, penyimpanan, dan transmisi data. Proses bisnis organisasi perlu didukung oleh aplikasi yang tepat dan data yang tepat pada gilirannya bergantung pada infrastruktur sistem informasi yang kuat dan berkembang. Seperti proses bisnis kemudian dilanjutkan di aplikasi atau database. Aplikasi dan bisnis. Oke, stop Arista. Ya, kamu tidak perlu membaca. Coba kamu sampaikan apa pelajaran terpenting yang kamu dapat dari bab 3 ini. Tentang apa? Coba pakai bahasamu sendiri. Iya, bentar, Pak. Nanti yang kelompok 4 siap-siap ya. Kamu menjelaskan pakai bahasamu sendiri saja. Ya. Yuk, waktu terus jalan. Arista. Apa yang paling kamu ingat atau yang paling kamu dapat ini ya, pelajaran penting yang kamu sebelumnya nggak tahu, oh ini baru nih gitu, ilmu baru nih bagi saya. Pelajaran yang saya dapat tentang bab ini itu tentang kita mengetahui seperti komponen-komponen infrastruktur dalam sistem informasi itu sendiri, seperti adanya perangkat keras, perangkat lunak. Sebentar. Ya, jadi komponen-komponen yang ada di dalam infrastruktur sistem informasi, begitu ya? Ya. Apa saja komponennya?
seperti ada perangkat keras, perangkat lunak sistem, penyimpanan, jaringan, dan juga pusat data. Oke, ada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, kemudian ada jaringan, ada pusat data, terus apa lagi? Itu 4. Hanya 4 ya? 5, Pak. Satu lagi apa? 5. Hardware, software, jaringan, pusat data, satu lagi? Perangkat lunak. Iya, perangkat lunak kan software. Hardware itu perangkat keras, software perangkat lunak, jaringan, pusat data, dan yang terakhir Penyimpanan. penyimpanan, Penyimpanan storage ya. Ini adalah 5 komponen penting yang harus dimiliki oleh infrastruktur sistem informasi, betul ya? Ya. Oke, baik. Bagus. Sekarang untuk bab yang kamu di dalam bab ini, apa yang kalian di kelompok 3 kurang pahami? Materi tentang apa? Mungkin yang lain kelompok 3 bisa berbicara atau on mic. Sebentar ya. Oke, ada? Atau mungkin ada pertanyaan dari tim atau kelompok lain yang kalian nggak paham tuh menjawabnya. Iya Pak, untuk kemarin yang pertanyaan di YouTube itu belum sempat masih ada yang belum terjawab Pak. Apa itu? Untuk kelompok kami. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Terus sambil Arista cek juga kalau ada di kelas ini yang bagian yang masih kalian belum pahami, boleh raise hand untuk berbicara ya. Nanti saya akan jawab pertanyaannya. Oke, sambil nunggu Arista menjelaskan, jadi di dalam bab 4 ini, bab 3, kita di dalam situ sebenarnya banyak sekali istilah-istilah teknis ya, yang yang berhubungan dengan infrastruktur di dalam sistem informasi. Yang mana istilah-istilah teknis ini mungkin sebenarnya tidak perlu kalian hafalkan juga ya, itu sebagai bahan pengetahuan aja gitu. Dan mungkin di dalam sini juga kalian belajar tentang sejarah komputer ya, dari awal komputer dibentuk, yang sebelumnya masih berbentuk komputer yang perangkat yang sangat besar seperti itu, kemudian hingga akhirnya ditemukan yang dinamakan chipper ya. Chipper yang ukurannya bisa makin tahun, makin hari itu makin mengecil. Bahkan sekarang ukurannya itu bukan satuan milimeter atau sentimeter lagi, tapi sudah nanometer gitu, lebih kecil lagi. Nah, dengan semakin kecilnya sebuah chip yang ada di dalam komputer, maka teknologi komputer maupun teknologi internet itu bisa dikembangkan di berbagai hardware gitu. Tidak hanya dalam sebuah PC ataupun laptop gitu ya, tapi bisa ditaruh misalkan dalam sensor parkir, dalam sensor misalkan rumah pintar seperti itu, dan berbagai macam peralatan teknologi lainnya. Makanya sekarang
tidak hanya ada smartphone ya, ada juga smart TV, ada juga smart monitor gitu, ada smart car, smart home, dan smart yang lainnya gitu. Oke, Arista sudah? Iya, Pak. Ini ada salah satu pertanyaan yang belum dijawab dari Mantio Dwi Mail Ananda. Langsung ke Itu pertanyaannya. pertanyaannya, menurut Anda mana yang lebih unggul dan sering digunakan dari aplikasi dan bisnis data pendukung proses bisnis, dan jelaskan mengapa aplikasi tersebut lebih unggul dan sering digunakan. Sorry, bisa pelan-pelan? Oke. Mana yang lebih unggul? Maaf Pak, hilang. Bentar. Ketemu? Oke, Arista, gini saja. Kalau kamu pribadi atau kelompok 3 yang lainnya, apa yang dirasa masih susah dalam memahami mungkin istilah ya, ataupun bagian-bagian materi yang dari bab 3 ini? Ada nggak? Sebentar Pak. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Misalkan mudah kok materinya, gampang dipahami gitu. Untuk karakteristik komputasi awan itu kan ada yang kedua ada elastis cepat. Itu Ya. maksud elastis cepat itu bagaimana ya Pak? Karakteristik komputasi awan. Jadi agak ini juga ya, agak bingung ya kalau istilah Inggris ditranslate ke Indonesia, komputasi awan. Kalau istilah Inggrisnya kan cloud computing ya. Kalau cloud computing kan itu cukup familiar, at least bagi saya ya. Kalau bagi kalian saya kurang tahu. Jadi salah satu kemajuan dari sistem informasi adalah kita sekarang kalau ingin menyimpan sebuah file itu kita nggak harus punya hard disk yang memiliki ukuran bertera-terabyte gitu ya, bergiga-gigabyte, nggak perlu gitu. Kita punya file, kita bisa upload lewat cloud ya, cloud computing. Misalkan salah satu contoh kita punya Google Drive gitu. Kamu bisa mengupload file-file pentingmu lewat Google Drive atau bisa lewat Dropbox misalkan ya, atau lewat apa misalkan punyanya Microsoft itu juga ada gitu ya untuk menyimpan sebuah file secara iCloud gitu ya, secara melalui komputasi awan tadi gitu, melalui cloud computing tadi gitu. Kenapa dia bisa lebih elastis tadi ya istilahnya ya? Lebih dari kaitan dengan fleksibilitasnya, bahwa kamu bisa menyimpan berbagai jenis model file yang dengan ruang yang tak terbatas ya. Maksudnya kamu bisa mengakses dengan fasilitas tentunya biasanya yang berbayar ya, hingga berapa memorinya memakan berapa giga pun masih bisa secara cloud computing gitu, secara komputasi awan. Dan keunggulan lainnya, kita tidak perlu susah-susah membawa misalkan flash disk atau membawa hard disk eksternal kemana-mana ya kan, untuk menjaga file kita atau kita ingin berpergian gitu. Kita cukup sekali upload, kita unggah ke iCloud kita. Ya, dan kita dengan sangat mudah bisa mendownload kapanpun kita butuhkan dari file kita. Dan sekarang banyak sekali, maksudnya secara ini pun ya, secara platform lewat sosial media pun kita bisa menyimpan file-file kita ya nggak?
Kita bisa simpan di inbox pribadi kita, misalkan. Atau kita bisa, kalau mau nyimpan video, kita taruh aja di YouTube. Kalau itu video bersifat pribadi, ya kita bisa pilih unlisted, ya kan, atau private, sehingga dia nggak akan ke-publish gitu. Itu cara paling murah dan paling aman menyimpan file video ya. Kita bisa taruh di YouTube gitu, dan dia bisa bertahan di situ dalam waktu lama. Itu ya tentang komputasi awan. Oke Arista, cukup untuk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Raisen kelompok 4. Salma. Oke, silakan Salma. Ya Pak, ini langsung gimana Pak? Langsung Pengertiannya. jelaskan. Yes. Pakai bahasa sendiri ya. Apa yang kamu pelajari dan kamu tangkap dari bab 4 ini. Bab 4 ini tentang apa dan yang kamu pelajari apa? Bab 4 ini tentang e-commerce. Ya, e-commerce itu sama dengan seperti belanja online ya. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya seperti tidak usah membayar langsung ke tempatnya atau melalui e-banking dan sebagainya. Tetap membayar ya? Kalau nggak bayar, ya, nggak maksudnya dapat produk. tidak membayar. Iya Pak. Oke. Kemudian lebih Apalagi kemudian keunggulan? belanja dapat dilakukan kapan saja, dan produk dan layanan bervariasi karena kan kita bisa memilih produk dan layanan secara spesifik, mempersingkat rantai distribusi, jadi pembeli sama penjual bisa langsung bisa langsung berhubungan lewat chat ya. Bertransaksi ya. Nanti Ya, berhubungan lain interpretasinya ya. Hubungan apa ini mereka? Oke, lanjut. Kemudian ada manfaatnya. Di bagian manfaatnya ada banyak, yaitu pertama menghemat waktu, kemudian mempersingkat waktu produksi juga, pembelian itu dapat dilakukan secara lintas wilayah, toko buka selama 24 jam, tapi kalau pelayanan mungkin ada yang pelayanannya cuma sampai sore, jadi dikirimkannya besoknya, seperti itu. Terus meningkatkan market export, mengurangi biaya operasional, dan mempermudah pembayaran. Kemudian ada perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Kalau e-bisnis itu jangkauannya lebih luas. Kalau e-commerce jangkauannya lebih sempit. Kemudian apa bedanya e-commerce dan e-bisnis, Salma? Sebentar, Pak. Gini aja, Shopee itu e-commerce atau e-bisnis? E-commerce. Oke. Kalau Netflix, e-commerce atau e-bisnis? E-bisnis. Jadi benar, jawaban kamu benar semua. Jadi kira-kira apa bedanya e-commerce sama e-bisnis? Kalau e-commerce itu lebih ke menuju mencari pendapatan. Kalau e-bisnis mungkin ada edukasinya, seperti itu. E-bisnis juga mencari pendapatan, kalau nggak rugi nanti perusahaannya. Tadi aja dari pengertian e-commerce itu lebih meluas, e-bisnis itu bisa lebih menyempit. Nah, itu. Jadi e-bisnis itu apa, e-commerce itu apa kalau begitu? Bingung ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Ya, next dulu aja, lanjut dulu aja. Ada lagi poin penting yang ingin kamu sampaikan? Pelajaran lain ada?
Cukup? Cukup sepertinya, Pak. Oke. Ya, jadi materi e-commerce ini sebenarnya materi yang paling relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari dibandingkan bab-bab sebelumnya. Meskipun bab-bab sebelumnya juga ada kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari ya. Namun menariknya e-commerce ini bahkan mungkin kita pakai setiap hari ya. Misalkan setiap hari buka Shopee gitu ya. Meskipun nggak nggak check out ya kan. Tapi ada di data ada di ininya list belanjanya gitu ya, tapi nggak check out juga nggak apa-apa gitu. Yang penting disimpan aja dulu, siapa tahu nanti ada uang dibeli gitu kan. Jadi dia lebih relate. Tadi yang saya tanyakan soal e-commerce sama e-business, dari pengertian e-commerce lebih luas, e-business lebih sempit, kita bisa tahu bahwasanya e-commerce itu bisa menjangkau semua pihak begitu ya, tergantung nanti dia ingin produk atau jasa apa yang ingin dia pasarkan di dalam e-commerce tadi, karena dia terbuka untuk semua orang, baik orang yang ingin menjual maupun orang yang ingin membeli, bahkan bisa juga untuk orang yang ingin menjadi dropshipper begitu kan, perantara antara si penjual dan pembeli. Dan ya namanya juga berdagang ya, seperti kita pergi ke pasar lah, bedanya ini pasarnya itu secara digital, jadi semua orang bisa berdagang apapun di situ gitu. Nah, kalau e-business biasanya dia lebih berdasarkan jenis-jenis layanan tertentu atau produk tertentu. Kayak misalnya tadi contoh Netflix, ya dia spesifik hanya memberikan layanan video on demand, film-film ataupun series gitu ya, atau dokumenter. Ya yang akan masuk ke sana ya para penikmat film gitu ya. Dan tidak semua orang ingin mengakses Netflix atau punya hobi menonton film gitu. Mungkin gampangnya seperti itu dulu. Lalu di bagian yang tidak dipahami di bab ini apa dari diskusi kelompok 4? Yang tidak dipahami di bab ini itu di dalam e-tailing, apa perbedaan desain di dalam e-tailing? Tulisannya filing ya, FILING, filing. Oke, lanjut di dalam e-filing. Apa perbedaan disintermediation? Apa perbedaan? Disintermediation dan disintermediation long tail. Dan ya, Pak. Dan long tail. Long tail. Yeah. Wah, ini istilah yang saya juga nggak familiar nih. Apa ya? Di buku nggak ada keterangannya, penjelasannya apa gitu. Nggak ada, Pak. Disintermediation atau apa? Gimana tulisannya? Disintermediation. Meditation atau mediation? Meditation tuh Pak tulisannya. Meditation ya? Iya. Oke, meditasi. Aneh juga kalau meditasi ya. Kalau mediasi masih memungkinkan ya. Coba nanti dicek lagi. Oke. Ini istilah yang sulit juga. Saya sendiri juga nggak begitu familiar sama istilah ini. Jadi sorry saya juga nggak bisa jawab ya. Apa yang dimaksud dengan, apalagi itu tadi dibilang disintermeditation, meditasi. Apa itu meditasi maksudnya ya? Saya juga nggak tahu. Ada selain itu Salma mungkin? Atau hanya itu aja? Tidak, Pak. Coba itu aja ya. Oke ya, thank you Salma. Terima kasih kelompok 4 ya. Oke. Berikutnya sebenarnya jadi di kelompok 3 dan kelompok 4 kalau kalian ingin mempelajari isi babnya sudah tersedia di YouTube presentasi mereka ya. Saya sudah lihat. Cuma begini catatan saya bagi yang presentasi, usahakan ketika kamu mempresentasi itu tidak seperti orang membaca buku ya. Usahakan seperti ngobrol gitu ya. Seperti kamu berdiskusi sama temanmu, ingin menyampaikan sesuatu yang kamu
pahami dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak perlu seperti kita membaca isi buku gitu atau menghafal isi buku gitu. Sehingga harapannya nanti kelompok-kelompok berikutnya ketika membuat video presentasi, kalau kamu mau dapat nilai yang paling bagus, kamu menjelaskan harus seperti orang ngobrol gitu, harus seperti orang berbicara atau bercerita lebih bagus ya, bercerita storytelling dengan temanmu. Kalau polanya membaca atau seperti menghafal itu nilainya ya rata-rata saja gitu, nggak bisa maksimal. Gitu ya catatannya ya. Nanti bisa diperbaiki di tugas-tugas kalian berikutnya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 4 dengan cara yang berbeda. Jadi saya tidak membahas secara detail materi yang ada di buku, karena materinya tadi sudah dibahas oleh masing-masing kelompok, tapi saya akan membahasnya dengan sebuah studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan digital yang berkaitan dengan bab 3 dan bab 4. Sehingga kalian nanti bisa mendapatkan sebuah experience ataupun pengalaman baru dalam memahami industri digital ya. Oke, ini ya. Baik, di bab 3 ini kita bicara tentang managing the information system infrastructure and services. Di dalam ya seperti yang tadi udah kita dengar bersama sedikit pemaparan dari kelompok 3. Kita banyak membahas memang di bab ini tuh istilah-istilah teknis ya kan, yang berkaitan dengan infrastruktur yang harus dimiliki oleh sebuah sistem informasi. Untuk istilah-istilah teknisnya saya tidak ingin banyak bahas di sini. Saya ingin membahas sebuah discussion topik tentang bagaimana Google ya, sebuah perusahaan yang sebelumnya itu adalah identik dengan search engine machine ya atau mesin pencari, berubah menjadi sebuah korporasi besar yang dinamakan Alphabet, korporasi teknologi terbesar di dunia saat ini. Nah, berikut background historinya. Jadi Google itu perusahaan multinasional yang di Amerika, ya kan? Sebelumnya dia spesialisasi dalam ini ya mesin pencarian. Namun saat ini juga termasuk core bisnis mereka adalah online advertising. Jadi teknologi dalam beriklan secara online. Kemudian mereka juga ada cloud computing ya, komputasi awan tadi. Kemudian ada software dan hardware. Jadi kalau kita tadi belajar di bab 3 ini tentang infrastruktur sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan, Google ini adalah salah satu contoh perusahaan yang mengoptimalkan semua infrastruktur sistem informasinya di dalam sebuah bisnis gitu. Mereka punya software ya kan, punya hardware-nya. Jadi Google nggak hanya software saja ya. Di hardware pun mereka punya handphone, Google Pixel, terus dan lain-lain. Ada banyak, nanti kamu bisa searching sendiri di Google. Gitu. Mereka juga dari segi storage atau penyimpanan, mereka menyediakan jasa cloud computing yang mana kita bisa mengupload file kita melalui Google Drive. Gitu. Google sendiri pertama kali didirikan tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Mereka ini adalah dua orang mahasiswa S3 ya di Stanford University, dan mereka secara bersama-sama memiliki 14% dari sahamnya Google, namun itu mengontrol 56% dari voting para pemegang stakeholder di dalam sahamnya atau di dalam kepemilikan Google-nya. Lalu setelah berdiri tahun 1998, 6 tahun berikutnya Google langsung merilis IPO atau Initial Public Offering. Maksudnya dia mempublikkan sahamnya sehingga sahamnya bisa listing di bursa dan bisa dijual ke publik dan dibeli oleh publik. Lalu
11 tahun berikutnya di tahun 2015 akhirnya Google membuat sebuah konglomerasi perusahaan digital yang mereka beri nama Alphabet Incorporated atau Alphabet Incorporation. Berubah namanya ya dari Google Incorporation menjadi Alphabet Incorporation. Ini adalah induk perusahaan Google gitu. Dan yang menjadi CEO-nya ketika tadi pendirinya si Larry Page, sebelumnya dia CEO Google, pendiri dan CEO, terus akhirnya diserahkan ke orang India namanya Sundar Pichai menjadi CEO Google, dan Larry Page menjadi CEO di Alphabetnya. Nah, namun akhir-akhir ini CEO Alphabet sendiri juga akhirnya diserahkan kepada Sundar Pichai yang juga CEO Google, dan Larry Page murni sebagai founder saja gitu. Founder dan pemegang saham. Nah, Google sendiri memiliki berbagai macam layanan ya, yang mungkin kita semua pakai ya. Ada Google Docs, Google Sheet, yang mana itu didesain untuk produktivitas. Ada juga scheduling, time management melalui Google Calendar, Google Drive, dan lain-lain. Ada banyak lah gitu. Video sharing, mereka punya YouTube. Untuk organisasi foto, ada Google Photos, seperti itu. Nah, mereka memiliki banyak produk tadi, ini sesuai dengan visinya Google, visi besarnya, yaitu ingin menyediakan akses informasi kepada dunia hanya dengan satu kali klik saja. Ini visi besarnya Google. Adapun misinya, mereka ingin mengorganisir atau mengelola informasi-informasi yang ada di dunia ini, tentunya secara digital ya, dan membuat bisa lebih universal, bisa diakses semua pihak, dan bisa bermanfaat. Nah, ini tadi induk perusahaannya Google, namanya Alphabet, yang mereka dirikan. Ini punya berbagai macam jenis perusahaan ya. Kenapa dinamakan Alphabet? Secara persisnya seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas mereka saat ini punya lebih dari 151 produk, dan kalau kita lihat alfabet dari huruf A sampai Z, itu ada semua produk Google, kecuali huruf J. Nah, huruf J saya belum ketemu. Kalau kalian ketemu, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin Google berniat menguasai sektor teknologi terdepan, dan mereka punya berbagai macam jenis produk dari A sampai Z. Nah, performa Google sendiri luar biasa. Ini tadi yang seperti saya bilang, setelah mereka tahun 2004 merilis IPO-nya. Terus ini pertumbuhan, bagaimana pendapatan Google ya, pertumbuhan nilai sahamnya. Dan ini adalah market cap-nya Google, kapitalisasi pasarnya Google saat pada tahun 2016 terakhir, itu mencapai 649,5 billion US dollar. Dan ini revenue, pendapatan Google ya, selalu naik luar biasa ini kenaikannya. Di tahun 2016 itu hampir 90 miliar US dollar pendapatan Google. Nah, dari segi search engine market share sendiri, Google menguasai 77% pangsa pasar search engine secara global, karena kita tahu orang kalau mau searching juga nggak harus pakai Google gitu ya, bisa pakai Yahoo, bisa pakai Baidu, bisa pakai Bing atau Ask dan lain-lain, cuma persentase mereka kecil sekali. Ini Baidu bisa sampai 8,13% dan Bing juga ya. Ini karena di Cina negara mereka memban Google, Google nggak bisa masuk ke sana, jadi mereka buat search engine sendiri. Ini jumlah karyawannya Google di tahun 2017 lebih dari 70.000 jumlah karyawan di bawah Alphabet tadi ya. Nah, itulah pelajaran tentang Google yang menjadi pelajaran bagi kita bersama, bagaimana Google bisa menjadi salah satu perusahaan terbesar teknologi dunia, ya kan? Yang mereka memanfaatkan semua infrastruktur sistem informasinya menjadi sebuah
unit bisnis yang menguntungkan. Begitu. Oke, itu untuk penjelasan bab 3. Nanti untuk bab 4, karena ini kita tinggal 2 menit, nanti saya akan buat link Zoom baru saja ya untuk yang bab 3. Fadil, raise hand. Kamu ingin bertanya? Mau tanya, Pak. Silakan. Mau tanya. Kan di Google itu kan ada Google Play, Google biasa, yang Google Search itu. Itu kan dapat pendapatannya dari mana ya, Pak? Nggak kan, karena di Google Meet itu nggak ada kayak Google Meet Pro ya kayaknya. Ya, ya. Kan kayak di Zoom kan ada yang Pro. Nah, itu kan bisa dapat dari yang Pro toh. Itu kalau misalnya di Google itu pendapatannya dari mana? Baik. Bagus, pertanyaan yang bagus Fadil. Thank you. Jadi Google sejak awal ya, mereka tidak langsung mengenerate income dari pendapatannya. Maksudnya nggak langsung mencas user, misalkan harus bayar sekian-sekian gitu ya dalam memakai produknya Google gitu. Tapi semakin berkembang ke sini, mereka akhirnya membuka layanan premium. Seperti misalkan Gmail ya. Gmail saat ini memang gratis, Google Mail, tapi kamu punya kapasitas maksimal storage-nya hanya 15 GB gitu. Kalau mau lebih dari 15 GB ya kamu harus upgrade ke Pro gitu. Termasuk juga YouTube ya kan. Kalau mau yang gratis ya silahkan nonton videonya. Tapi kalau mau yang tanpa iklan yang mau gratis silakan tonton dan banyak iklan gitu ya. Kalau mau yang premium bayar, nanti nonton tanpa iklan. Oke, ini udah mau habis waktunya. Kita akan move ke link Zoom yang kedua ya. Segera saya kirim di WA grup kita.